Pernah nggak sih ngerasa capek banget, tapi bukan karena kerjaan, melainkan karena drama? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kerangka kerja simple buat ngambil alih lagi energi mental kita dari kekacauan dan ngebangun hidup yang benar-benar kita mau. Hidup yang bebas drama. Kedengaran familiar banget kan? Energi kita tuh kayak kesedot habis. Bukan karena masalah kita sendiri, tapi karena kita nggak sadar ikutan masuk ke pusaran drama orang lain. Rasanya tuh capek banget dan seringnya kita mikir, ya emang udah bagian dari hidup. Tapi gimana kalau sebenarnya itu adalah pilihan? Nah, inti masalahnya itu ada pada apa yang kita sebut beban emosional. Coba deh bayangin ini tuh kayak pajak gaib yang harus kita bayar setiap kali kita ikutan gosip, debat kusir, atau mikirin masalah yang sebenarnya bukan urusan kita. Dan pajak ini sayangnya ngabisin aset kita yang paling berharga, energi dan fokus mental kita. Oke, jadi ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari ngertiin biaya drama yang nggak kelihatan, terus kita masuk ke strategi praktisnya, nguasain diri sendiri, bikin batasan yang jelas, dan benerin cara komunikasi. Semuanya cuma buat satu tujuan, dapatin kedamaian yang nggak goyah. Yuk, kita mulai dengan ngubah cara pandang kita. Damai itu bukan barang mewah tapi aset utama kita. Dan kayak aset lainnya, ya harus dilindungi. Musuh terbesarnya, jelas, drama. Anggap aja drama itu liabilitas atau utang terbesar di neraca mental kita. Perbandingannya jelas banget. Di satu sisi, kedamaian itu ngasih kita profit berupa pikiran jernih dan stabilitas. Di sisi lain, drama itu utang yang nggak habis-habis nyedot energi dan fokus kita. Dan ini poin kuncinya, drama itu nggak bisa hidup sendiri. Dia butuh perhatian kita sebagai bahan bakar dan reaksi kita sebagai oksigen biar apinya tetap nyala. Nah, sekarang kita masuk ke pilar pertamanya. Dan ini penting banget. Semuanya itu mulai dari dalam. Sebelum kita nyoba ngatur kekacauan di luar sana, kita harus beresin dulu dunia batin kita sendiri. Coba deh perhatiin angka ini, 80%. Ini ide yang kuat banget. Sebagian besar dari yang kita sebut drama, itu sebenarnya bukan kejadiannya, tapi reaksi kita terhadap kejadian itu. Peristiwanya sendiri seringkali netral loh. Cuma interpretasi kita lah yang ngasih makna, yang akhirnya bikin kita sengsara atau damai. Ini perubahan cara pikir yang fundamental banget. Jadi, gimana caranya? Ada 3 langkah praktis. Pertama, kepemilikan radikal. Berhenti nyalain orang lain atas perasaan kita. Kedua, jeda 10 menit. Jeda sebentar aja sebelum ngerespons bisa mencegah ledakan yang nggak perlu. Dan yang paling penting, sadar kalau kita nggak wajib datang ke setiap argumen yang ngundang kita. Kita selalu punya pilihan buat nggak datang. Dan ini dia filter mental yang bisa langsung kamu pakai kapan aja. Sebelum kamu investasiin energi emosional ke sebuah konflik, tanya ini ke diri sendiri. Kalau masalah ini 5 kali bulan lagi udah nggak penting, ngapain juga kita habisin lebih dari 5 menit buat mikirin sekarang? Ini cara simple buat milih pertempuran mana yang pantas diperjuangin. Oke, setelah kita perkuat dunia batin, saatnya kita lihat keluar, ke hubungan kita sama orang lain. Disinilah batasan perannya krusial banget. Bukan sebagai tembok buat ngurung diri, tapi sebagai cara buat ngelola interaksi kita secara proaktif. Saya suka banget sama metafora ini. Batasan yang sehat itu bukan tembok buat ngusir orang. Justru sebaliknya, ini tuh gerbang yang ngasih lihat aturan main yang jelas. Kayak ngasih tahu orang lain, begini loh cara berinteraksi sama saya dengan hormat. Ini bikin hubungan jadi lebih sehat dan ngehapus area abu-abu, tempat di mana konflik biasanya tumbuh. Nah, yang menarik di sini adalah kita dikasih semacam peta buat ngenalin siapa aja magnet drama di hidup kita. Apa itu si gunung berapi yang selalu punya krisis baru? Si tukang gosip yang suka ngadu domba? Si korban yang gak mau tanggung jawab? Atau si pembakar emosional yang nyulut api terus kabur? Kalau kita kenal polanya, kita bisa lebih strategis dalam ngelola interaksi dan ngelindungin energi kita. Dan ini adalah pengingat yang singkat tapi nonjok banget. Tidak, itu satu kalimat utuh. Batasan yang jelas nggak butuh penjelasan panjang lebar, karena penjelasan justru seringnya ngebuka pintu buat negosiasi atau perdebatan. Belajar bilang tidak dengan sopan tapi tegas, itu skill dasar buat ngelindungin energi kamu. Pilar ketiga, kita fokusnya ke komunikasi. Karena cara kita ngomong, apa yang kita bilang, dan yang seringkali lebih penting, apa yang nggak kita bilang, itu bisa jadi bensin yang nyulut api drama, atau sebaliknya, jadi air yang bisa madamin api itu. Nah, kalau kita ngomongin bahan bakar drama, gosip itu rajanya. Gosip itu mata uang utama di dalam ekonomi drama. Waktu kita bertransaksi pakai gosip, entah sebagai penyebar atau sekedar pendengar pasif, kita sebenarnya lagi nanem benih-benih konflik dan ketidakpercayaan buat masa depan. Biar nggak kejebak gosip, kita bisa pakai aturan 3 gerbang yang simple ini sebelum ngomongin orang lain.
Tanya ke diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Dan apakah ini perlu? Kalau jawabannya tidak di salah satu gerbang ini, mungkin lebih baik kita diam. Ini filter yang efektif banget buat komunikasi yang lebih bersih. Tabel ini nunjukin bedanya secara gamblang. Di kolom kiri, praktek bebas drama kita lihat ada konfrontasi langsung dan pakai kalimat saya merasa. Sebaliknya, di kolom kanan, pemicu drama ada agresi pasif dan kalimatnya lain kayak kamu selalu. Kuncinya adalah secara sadar pindah dari kebiasaan di kolom kanan ke kebiasaan di kolom kiri. Oke, sekarang kita sampai di tujuan akhirnya. Ini ada pergeseran mindset yang penting banget. Tujuannya bukan buat ngelawan drama, tapi buat nyiptain ekosistem pribadi di mana drama nggak bisa tumbuh. Intinya, jadi nggak menarik buat kekacauan. Ini dia, formula simple di balik hampir semua drama. Ego, yaitu kebutuhan buat merasa benar. Reaktivitas, yaitu respon emosional. Dan penonton, seseorang buat nonton pertunjukannya. Coba deh pikirin. Kalau kamu ilangin salah satu dari 3 komponen ini aja, seluruh bangunan drama itu bakal ambruk. Inilah tujuan utamanya. Waktu kamu jadi orang yang stabil, tenang, dan netral, orang-orang yang hidup dari drama bakal ngerasa bosan. Mereka nggak dapat bahan bakar reaksi emosional yang mereka cari dari kamu, jadi mereka bakal pergi nyari panggung dan penonton lain. Jadi, ini dia cetak biru untuk kehidupan yang tenang. Waktu kamu fokus sama tujuanmu sendiri, punya rutinitas yang bikin tenang, dan dikelilingin sama orang-orang yang stabil, kamu secara alami ngebangun semacam benteng internal. Kamu jadi nggak gampang goyah sama tarikan kekacauan dari luar. Dan kita tutup pemaparan ini dengan sebuah pilihan. Pertanyaan yang simpel, kamu mau jadi benar atau kamu mau merasa damai? Soalnya seringkali kita nggak bisa dapat dua-duanya. Menang debat mungkin bisa muasin ego sesaat, tapi hampir selalu ngorbanin kedamaian jangka panjang. Jadi pilihannya ada di tanganmu. Apa yang benar-benar berharga buatmu?